Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kang. Oke, udah pada sarapan belum nih? Dingin banget lagi ya hari ini, kayaknya lumayan mendung nih cuacanya. Sama ini yang ikut juga cuman sedikitan banget ya. Kita cuman berempat di sini, sama Abdillah, ada Ketin, Aljihar, sama Raka. Udah weh. Yang lain ada beberapa yang izin KSN, ada yang izin keluar. Kelas 11-nya juga nggak tahu kemana nih. Yang satu malah main Valorant. Oh, udah nggak. Tadi mah main Valorant dia. Yang satu lagi nggak tahu kemana. Ini yang lainnya ada sih, tapi kayaknya belum masuk nanti. Oke lah ya. Jadi kita ketemu lagi nih di pertemuan sitkom yang kelima ya. Sebenarnya nggak yang kelima sih, kayak yang enam, karena kan yang kemarin yang project satu itu kan 2 kali ya dihitung. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita anggap yang kelima aja. Nah, kita flashback dulu sebelumnya. Itu kan kita pertemuan yang sebelumnya ya, yang minggu kemarin tuh yang mengenai materi pengulangan kan ya, minggu kemarin tuh. Nah, oke. Mengenai pengulangan. Oke. Iya kan, bener ya, pengulangan sama udah ya, pengulangan. Ntar aku juga lupa lagi. Pengulangan sama increment sama decrement kalau nggak salah mah. Atau sebelumnya itu ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya pertemuan sebelumnya kita kan udah coba pengulangan gitu ya, materi tentang pengulangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba project kecil lah ya. Project kecil apa sih implementasinya dari si pengulangan itu, kita bisa bikin apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, udah mulai pada masuk nih ya. Kayaknya tadi pada malu-malu nih masuknya, nungguin aku on cam dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa, let's go. Kita langsung aja ke share screen ya. Dan mudah-mudahan ini nggak error recordingnya. Harusnya enggak lah ya, mudah-mudahan. Oke, go live, let's go. Ntar ya, si loading. Watch stream dulu di sini. Tadi ya. Oke, udah ada belum sih? Oh, udah ya. Oke, udah full screen belum? Oke, udah ya. Udah ada nih. Project 2. Ada yang WA lagi nih, apa nih? Udah. Enggak ikut dulu ya. Ada undangan katanya. Tadi 6 main Valorant loh, ada undangan, gak ngerti lagi. Udah lah. Oke. Kita langsung aja ke tarik. Kita coba highlight laser pointer lah ya. Oke. Oke, jadi kita akan coba lihat implementasi dari pengulangan tadi ya, materi pengulangan, yaitu dengan membuat pola dari segitiga siku-siku, sama nanti kalian bikin segitiga sama kaki gitu ya. Oke, kita lihat dulu prasyaratnya, yaitu kalian harus memahami sintaks dari looping di C++ ya, kayak for, terus ada while, ada do while. Kita di sini pakainya for loop aja ya, yang for itu. Nah, terus kita juga harus memahami konsep increment dan decrement yang sebelumnya kan udah dijelasin ya. Juga yang terakhir nih, kita harus memahami masing-masing dari struktur pola segitiga. Misalnya tadi kan yang siku-siku itu gimana gitu polanya ya. Oke, kita lihat dulu nih segitiga siku-siku kayak gini kan ya. Kalian udah tahu lah ya, segitiga siku-siku itu yang dia 90 derajat. Ini ada dua, yang satu di sini ya. Yang satu gini bentuknya. Oke, kita lihat aja langsung yang. Nah, kita anggap, karena kan nggak mungkin ya kita ngegambar segitiga dengan kayak satu halus gitu. Jadi kita anggap aja gambar segitiganya pakai bintang gitu ya. Sebenarnya bebas sih, tapi kita pakai bintang aja biar apa namanya tuh, enak gitu ya. Karena dia pola, bukan pola apa, si bintang itu dia kan posisinya di tengah gitu ya. Si karakter dari bintang ini posisinya di tengah, terus ini juga bisa bisa kelihatan gitu bentuknya. Oke, ini pola segitiga siku-siku kayak gini ya kalau kita bikin pakai bintang nih. Nah, jadi itu nanti kita di outputnya gitu ya, di konsol outnya satu-satu gitu, per bintang gitu, jadi pakai looping gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu pola segitiganya. Itu kalau kita lihat nih ya, di sini kan nih, di sini kan dia per barisnya itu ya, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini untuk setiap barisnya gitu, ada 5 baris nih. Nah, nanti bisa ditambah lagi kan, tergantung kita masukinnya mau berapa gitu. Misalnya kalau 10 ya udah, ini nanti ada 10 gitu, ke bawah barisnya 10. Oke. Ini kita lihat di sini ada 5 baris ya. Oke, dari depannya nih, bintang yang depannya ada 5 baris. Kita coba lihat lagi. Ternyata di setiap barisnya itu dia juga punya jumlahnya masing-masing gitu ya. Jadi di baris yang pertama nih dia ada satu bintangnya, di baris yang kedua dia ada dua nih bintangnya ya. Di baris yang ketiga dia ada tiga, yang keempat
dan seterusnya lah ya. Jadi sama nih ya, dia 1 ya 1, dia 2 ya 2 gitu, sama terus gitu. Oke, kita lihat. Jadi nah kita bisa bikin nih si apa namanya baris ya, deret dari angka tadi ini kita bisa bikin pakai looping gitu. Jadi ini looping yang pertama untuk barisnya, looping yang kedua itu untuk jumlah bintang di barisnya ini ya. Di baris 1 misalnya jumlahnya kan 1, di baris kedua jumlahnya 2 gitu. Oke, kita langsung aja nih ya. Let's code pola segitiga siku-siku. Oke. Bagus nih fitur Windows 11. Oke, kita langsung aja nih, udah ada ya. Oke, kita lihat langsung bikin folder baru ya. Kan ini bekas yang kemarin nih, ada historinya gitu. Jadi biar kita bisa lihat sebelumnya kita udah bikin apa aja. Oke. Kita bikin aja langsung project 2, foldernya project 2. Terus kita open with code ya, biar langsung aja lah kita open with code di sini. Oke. Sebentar ya. Oke. Udah ada belum? Nah ya. Oke, kita langsung aja bikin file baru ya. Namanya apa nih? Seperti biasa lah ya, main.cpp aja, aku udah biasa gini bikinnya dah. Oke, running file create participant. Waduh, nge-lag nih. Sebentar ya. Oke, udah ya, udah ada main.c++. Tampil kan? Oke. Kita langsung aja struktur dari C++ seperti biasa ya. Seperti ini. Using namespace std. Return 0 ya. Baru chain.get. Oke, kita langsung aja bikin pola segitiga siku-siku yang pertama ya, yang dia bentuknya gini, set gitu ya. Oke, kita langsung aja. Gimana nih? Kita kasih tahu dulu lah ya. Gak usah pakai main menu lah ya. Kita langsung aja see out gitu. Oh enggak, kita bikin dulu ini. Bikin dulu kok nggak mau. Nah, kita bikin dulu variabel buat nampung angka bilangan ke n-nya ya, barisan ke n-nya itu. Oke. Inisialisasi variabel ke n. N-nya kecil aja deh. Oke, ya kita bikin aja integer ya, n. Udah gitu. Gak usah diisi apa-apa. Oke, abis ini apa? Abis ini teh kita minta si usernya untuk nginputin ke n-nya ini ya. Jadi kita kasih tahu dulu deh ke konsol kayak gini, misalnya masukkan bilangan deh ya, bilangan ke n. Oke, titik koma. Kita nggak usah pakai n line karena kan mau pakai chain ya di bawahnya nih, chain. Tanda panahnya ini ke kanan ya, ingat, chain terus masukin ke n ya. Oke. Dah nih, kita coba lihat, nggak usah lah ya. Ini tampil di konsol gitu, nanti kita minta angka dari berapa bebas lah dari bilangan bulat gitu ya. Oke, kita langsung aja nih, udah ya ke n. Kita langsung aja bikin ya loopingnya. Looping yang pertama. Ingat nih pakai for loop ya. Kalau for loop itu kan di strukturnya di sini ada dari inisialisasinya ya, indeksnya gitu. Misalnya dari 1 deh ya, i-nya 1 gitu. Titik koma, baru kita pakai kondisinya gitu ya. Misalnya i-nya kurang sama dengan ya, kurang dari dan sama dengan dari n gitu. Jadi nanti kalau i-nya kan misalnya si usernya masukin 5 gitu. Jadi kan 1 kurang dari 5 ya masuk gitu, terus sampai 5 kali di looping gitu. Oke, baru deh kita increment si i-nya ini ya, variabel i-nya. Oke. Udah nih. Terus apa? Kita kasih spasi deh. Nah. Oke, ini udah. Coba kita see out dulu si bintangnya ya. Barisan bintangnya ini. Oke, udah nih ya, gini doang nih, kita save. Terus ini coba aku kecilin deh, bisa nggak? Oke. Kita compile ya. Buka terminal, bisa kontrol backtick ya untuk shortcutnya. Oke, kita clear dulu. G++ main.cpp -o main. Oke, no error, nice. Kita panggil aja langsung. Lupa. Main.exe. Masukkan bilangan ke n. Oke, kita masukin berapa, 5 gitu ya, biar sama kayak tadi. Nah, oke. Mungkin kita kasih spasi dulu deh ya. Jadi nanti biar kelihatan nih. Tapi ini udah ada ya. 1 2 3 4 5 tuh ya. Oke, udah bener nih sama yang tadi kan ya, yang looping yang tadi juga gitu, 1 2 3 4 5.
Oke, kita langsung aja bikin looping yang kedua nih untuk per barisnya. Nah, looping taruh di mana gitu ya? Ya di dalamnya lagi gitu. Nah, di sini di dalam si looping ada looping lagi gitu. Jadi keren gitu ya, bisa nested ya, apa namanya bahasa Indonesianya tuh, bersarang gitu ya. Oke, ntar ini kita kasih ini deh biar rapi. Nah, oke, apa nih di sini mungkin kita J aja deh ya, integer J, misalnya mulainya dari satu juga ya, karena kan pas baris ke satu dia jumlahnya satu ya, ya udah satu aja. Nah, batasnya nih ya, si J ini batasnya berarti apa nih? Kalau di baris satu dia satu, di baris 2 dia 2, berarti batasnya kita ke I aja ya. Jadi J kurang dari I gitu. Jadi nanti pas ini satu gitu, ya udah dia cuman ngeprint satu doang gitu jumlah di barisnya. Nah, pas masuk ke baris kedua dia ngeprintnya dua kali nih, karena kan ya dua kali ini batasnya dua gitu. Jadi J-nya tuh satu dua gitu pas di incrementnya, jadi dua kali. Oke, kita lihat aja nih langsung. Nah, ini gimana nih? Ini gimana nih? Coba. Mungkin ya kita see out lagi aja bintangnya, kita coba lihat. Bintang. Oke, harusnya nggak bisa gini ya. Ini. Oke, coba kita lihat dulu deh. Ini apa yang terjadi kalau gini. Oke, kita compile dulu ya, jangan lupa. Baru kita panggil, masukkan 5. Nah, kalau kita kayak tadi itu, ini udah bener ya, sebenarnya udah ngebentuk segitiga. Bukan segitiga sih, ini kayaknya campuran ya. Tapi dia udah kayak ngebentuk segitiga, cuman di sini ada yang salah nih. Dia harus dikurang satu di sininya. Jadi yang salahnya itu sebenarnya di sini nih. Ini kita printnya sekali aja gitu, si bintangnya kita print di sini. Nah, tapi di sininya kita ya udah kita kasih enter aja gitu. Jadi abis masuk nih ya, masuk ke sini, masuk set gitu satu. Baru dia masuk dulu ke sini nih, ke looping yang ini masuk dulu. Kita lihat, dicek ini satu ya, satu, ini juga satu, ya udah di print satu. Baru dikasih enter ya. Balik lagi ke atas, 2 nih sekarang ya, karena kan di plus-plus jadi 2 ya I-nya. Nah, masuk lagi ke sini ya, ke si yang looping yang ini. Berarti dari satu lagi nih, ini satu, terus batasnya jadi 2 sekarang. Berarti ya udah di print 2 kali nih si bintangnya. Oke, kita lihat aja udah sih, ini gini doang, simple. Kita compile, terus kita clear. Kita panggil nih ya. 10 deh biar kelihatan. Nah, tuh udah ya. Jadi dia bikin pola segitiga siku-siku ya, dari 1 sampai 10 nih. Oke, sip. Kita mungkin tinggal rapihin aja, kita kasih baris apa namanya teh, kasih mungkin kasih ini deh apa? Kayak ini nih. Misalnya ini pola ke 1 gitu ya. Atau gimana ya? Pola 1 gitu deh. Oke. Mari kita kasih inline. Kasih inline juga biar ada spasinya gitu ya. Oke. Oke, ini pola 1 nih, kita coba lihat. Mungkin di bawahnya juga deh kasih. Kita kasih inline juga di bawahnya. Nah, oke, nggak ada error ya. Sip, save. Udah di save, kita coba lihat. Sekarang harusnya lebih kelihatan rapih nih daripada sebelumnya ya. 5 gitu. Nah ya, pola 1 ini ya. Set, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip, berhasil nih. Pola segitiga yang pertama beres. Oke, kita clear dulu. Atau mungkin ini kita kasih 2 kali deh ya. Jadi N nya 2 kali nih, spasinya jadi ada 2 kali gitu ya. Oke, sip. Oke, sip, ini pola pertama beres ya. Oke, sekarang kita lihat coba pola yang kedua. Kita balik lagi ke desktop. Gimana sih ini tuh shortcutnya. Nah, ini ya. Oke, ini udah ya pola segitiga yang siku-siku 1. Sekarang kan tadi ada 2 ya segitiganya. Yang ini kan dari kiri ya, si pojok kiri nih, di si sudut 90 nya di pojok kiri. Nah, gimana kalau sudutnya itu di pojok kanan atas gitu ya. Nih, yang ini. Kok nggak jalan ini. Nah, yang ini ya, gimana kalau bentuknya kayak gini gitu. Ya tinggal dibalikin gitu ya, logikanya tinggal dibalikin. Yang nggak bisa gitu sih. Ya bisa sih kalau kalian udah bikin programnya kompleks, tapi kalau kita pakai looping doang nggak bisa langsung dibalikin aja gitu ya. Kita harus ada yang diubah-ubah nih. Oke, kita lihat dulu nih polanya ya. Oke, kita lihat dulu nih. Nih. Oke, ini bintangnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 masih sama ya. Setiap baris dia ada sesuai barisnya gitu. Misalnya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi ini nanti I-nya lagi deh ya. Yang putih nih I-nya. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, tapi di sini beda ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, sekarang dia mundur nih dari 5, 4, 3, 2, 1 nih si jumlah per barisnya. Jadi di baris 1 dia 5, di baris 2 dia 4 ya, di baris 3 3 ya. Di
baris 4 ya 2, di baris 5 1. Oke, kita lihat lagi. Ya berarti udah ya, ini tinggal bikin loopingnya aja gitu. Bisa nggak sih langsung bikin loopingnya? Oke, tapi kalau kita perhatiin kan ya, kalau si out itu ya kan dia mulainya dari kiri kan ya, si COUT itu ya, si perintah yang si out itu dia kan mulainya dari kiri, berarti kan kita nggak bisa nih, ini kan dari kanan nih ya, dari kiri mah nanti bentuknya ya malah kayak gini ya, malah segitiga yang siku-siku juga, cuman bentuknya nanti kan kayak gini nih, kayak miring gitu. Tapi kita nggak akan bikin yang kayak gitu ya, kita langsung aja bikin yang ini. Nah caranya gimana sih biar mulainya dari kanan gitu sisi outnya ya, kita coba kita pakai nih, kita lihat lagi nih, misalnya di sini kita coba pakai spasi gitu ya. Jadi kita ada pola yang ketiga nih, dia mulainya dari 0 sampai 4 nih ya. Nah jadi dia pakai spasi nih, di sini kan nggak ada spasi ya, di sini nggak ada spasi, full. Nah pas dia masuk ke baris kedua ada spasi dulu nih, jadi kita ngeprint spasi sekali gitu ya, ini anggapnya spasi ya, jadi kosong gitu, ngeprint kosong. Jadi kita anggap aja spasi gitu, pakai minus tapi sebenarnya itu spasi ya. Oke, nah kita pakai spasi gitu di baris kedua 1 kali, di baris ketiga 2 kali, di baris keempat 3 kali, dan seterusnya gitu. Jadi nanti ngebentuk segitiganya ke pinggir gitu ya. Oke, ya udah, ini looping yang pertama, kita pakai indeks yang awal ini. Ini yang kedua untuk ngeprint spasi kosongnya ya di sini. Baru looping yang ketiga untuk kebalikan dari yang tadi ya, yang sebelumnya makan 1 2 3 4 5, sekarang jadi 5 4 3 2 1 gitu. Jadi kita pakai apa? Decrement ya. Oke. Ya, let's go. Let's code segitiga yang siku-siku kedua. Oke. Sudah, balik lagi ke main. Oke. Sip ya. Udah ada muncul. Oke, ini kita copy paste aja lah ya, si pola yang pertama. Mungkin ini kita kasih dempetin aja deh. Nah ini kita kayak gini. Oke, baru kita taruh di bawah. Nah di bawah ini kita bikin pola yang kedua. Oke, kayak tadi ya, berarti ada 3 looping ya. Ada 3 looping, dan oke, biar kelihatan deh, ini kita kasih spasi dulu. Nah ini ya, ini looping yang awalnya ya, yang indeks masih sama ya, karena kan dia masih 1 2 3 4 5, jadinya juga masih sama. Nah tapi bedanya itu ketika kita masuk ke sini ya, masuk ke sini ininya mah masih sama lah ya. Enggak ya, karena kan dia mulainya dari 5. Berarti kalau mulainya dari 5 itu kita anggap aja dia mulainya dari n gitu ya. Jadi si j-nya itu sama dengan n gitu. Oke. Nah baru si j-nya itu bukan lebih kecil dari i ya, karena nanti ini nggak akan jalan gitu. Ini hujan ya, kayaknya mah hujan. Oke, ini berarti j-nya harus lebih besar dari i ya kondisinya, karena kan di n ini 5 gitu. 5 kan pasti lebih besar dari 1 ya. Kalau misalnya dia 5 lebih kecil dari 1, nanti nggak jalan ini ya si loopingnya. Oke, ini apa tadi j udah ya. Nah tapi karena kan tadi mulainya dari 5 ya, dari angka tertinggi gitu nilai maksimumnya, berarti kita harus dikremen ya, dikurangin gitu. Karena kan tadi berkurang ya, 5 4 3 2 1 minus 1 kan ini polanya. Kalau yang tadi kan plus 1 ya polanya, bedanya ya. Oke, ini udah kayak gini nih. Kita coba cek lah ya kayak gimana nih bentuknya kalau kayak gini. Oke, kita langsung cek aja. Harusnya ini bentuknya kayak segitiga yang tadi aku bicarain, yang segitiga juga, cuman nih kita lihat nih ya. Oke, nih ya, itu segitiga juga ya. Nih, pola yang kedua nih, itu dia bentuknya jadi kayak gini. Sedangkan kita kan maunya sudutnya di sini ya, sudut 90-nya. Berarti ya kita tambah spasi kosong ya, di baris kedua tambah spasi, di baris ketiga tambah spasi, dan seterusnya lah ya. Oke, kita coba lihat. Oke. Berarti kalau tambah spasi ya kita bikin lagi looping di sini. Atau kita kasih komentar dulu deh di sini. Misalnya di sini looping untuk looping 2 aja gitu, atau looping 3 deh. Karena kan tadi di PPT-nya looping 3. Ini suara aku kedengeran nggak? Hujan soalnya, takut nggak kedengeran. Berarti ini looping 1 ya. Nah, mari kita bikin deh di sini looping 2. Oke. Langsung aja pakai for lah ya. Integer pakai K lah ya, biar nggak pusing. Sebenarnya bisa sih J juga bisa, I juga bisa, cuman nanti kan pusing ya. Udah pakai K aja.
Nah, ini karena mulainya dari nol ya, mulainya dari nol kan dia. Berarti ya udah kita taruh nol aja kali ya di sini. Mulai dari nol, si K-nya ini harus kurang dari eh sebentar. Atau kita mulainya dari satu aja deh, atau dari nol. Ya udah deh dari nol aja ya, kita coba lihat. Berarti kan kurang dari I ya, karena kan batasnya I. Kalau nol berarti masuk satu ya. Iya nggak sih? Atau kita enggak sih? Kayaknya kayaknya mulainya dari satu deh. Karena kalau nol nanti dia keprint gitu. Pas dia di nol itu harusnya kan nggak keprint ya. Tapi kan ya dia tetap masuk gitu karena mulainya dari nol. Jadi dia tetap ngeprint gitu. Jadi nanti ada jaraknya sih. Tapi sebenarnya nggak error sih. Tapi nanti ada jaraknya. Jadi mulainya dari satu aja lah ya. Oke. Kita mulai dari satu. Ini kurang. Nah di sininya yang beda di sini nih. Kalau tadi kan pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan ya tetap error kayak nol tadi. Karena kan pas i-nya satu, ini dia bakalan jalan nih, bakalan jalan satu kali. Jadi ini biar nggak jalan ya, di pas nomor satu dia nggak jalan. Jadi kita pakainya kurang dari aja. Jadi dia jalannya pas masuk ke looping yang kedua ya, pas looping i-nya sama dengan 2 baru dia masuk ke sini gitu. Dan ya, jadi dia ngeprint cuma satu kali. Oke, langsung aja K++ berarti ya, karena kan 0 1 2 3 4 gitu. Oke. Sebentar, ini kita pakai spasi. Oke, nah baru deh kita see out apa tadi teh? Minus gitu. Bisa sih, tapi kita pakai ya udah kita coba cek dulu ya pakai minus. Baru nanti kita ganti pakai spasi kosong. Oke, harusnya udah sih ini. Coba ya. Kita clear dulu. Main.cpp main.x5. Oke, apa nih? Kebalik ya. Kebalik nih ya. Lihat ini kebalik nih. Ini udah bener nih, tapi ini kebalik karena harusnya looping yang kedua ini kita taruh di atas looping yang ketiga ya harusnya. Jadi kita pindahin aja nih. Set. Oke, dah. Nah, oke. Nih. Looping yang kedua baru yang ketiga nih ya. Coba kita compile lagi. Oke. 5. Nah, udah bener ya, udah bener nih. 1 2 3 4 5. Oke, kita tinggal ganti aja nih minusnya jadi spasi kosong gitu. Nah, ininya ya. Ini nih. Nah, udah aja spasi sekali gitu udah. Kita langsung lihat aja, compile lagi ya, jangan lupa. Oke, baru kita panggil. Berapa? 10 gitu ya. Nah, oke, udah nih beres. Ini pola yang pertama gini, yang kedua gini. Ini kalau disatuin gimana bisa jadi jajar genjang ya. Ini kalau disatuin bisa jadi jajar genjang. Oke, ya udah nih pola satu dan pola kedua. Sip, mantap. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebentar. Takut nggak ada suaranya aja. Oke, udah full ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kalian yang mencoba membuat pola segitiga sama kaki ya? Oke. Ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyain, bener nih nggak ada yang mau ditanyain, aku close ya ini si Visual Studio Code nya. Oke, atau ada yang mau lihat dulu gitu ini polanya, atau aku kirim aja nanti di Discord lah ini pola yang ini. Oke. Oke, kita balik ya ke PPT nya. Kenapa jadi ke search way? Oke, udah ya tadi pola. Sebentar, ini belum balik lagi tadi. Nah, oke udah ya tadi pola segitiga siku-siku yang pertama sama yang kedua. Sebenarnya ada 4 sih pola segitiga siku-siku kalau kalian ngikutin playlist yang C++ itu yang aku kasih ya, yang di YouTube. Ada 4, tapi kita coba 2 aja ya biar singkat waktu. Oke, ini kenapa nggak mau? Nah, ini ya segitiga sama kaki. Ini kayak gini bentuknya kalau siapa tahu kalian lupa gitu ya. Jadi dia ininya sama nih. Sisi yang ini sama ini sama, jadi bentuknya kayak gini nih. Atau ini yang kebalikannya gitu. Oke, kita lihat polanya ya kayak gini berarti kan ya, kayak piramida gini nih. Terus ya kalian yang tentuin gitu, ini gimana nih mulai loopingnya gini atau gimana nih ya gitu kan. Terus ininya juga jumlahnya berapa, gimana ngitungnya nih gitu, rumusnya gimana. Terus ini ada spasi juga nggak di sini gitu, gimana coba bikinnya gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 3 loopingnya atau ada 4, ada 5, ada 10 looping. Kebanyakan nih kayaknya. Oke, kalian yang coba tentuin ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalian boleh mengerjainnya kelompok, boleh sih.
tapi satu orang satu yang ngumpulin. Jadi maksudnya kayak kerjasama gitu, boleh lah tuh di voice channel yang udah aku bikin ya. Gak ada yang mau ditanyain dulu? Nah, jadi project 2 ini nanti dikumpulin di source code Google Classroom Sitcom ya, yang di project kedua. Ya udah sih. Coba aku balik lagi ke, oh enggak, coba. Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Oh enggak, kalian nanti stripnya itu kayak tadi gitu, dianggap spasi ya, dianggap eh, jadi ngeprint spasi gitu. Jadi ini cuman ngeliatin aja, ini kayak gini gitu, bentuknya kayak gini gitu. Jadi coba yang kalian pikirin rumusnya gitu ya, kayak gimana gitu loopingnya, ini gimana loopingnya gitu ya. Yang penting hasil akhirnya kayak gini gitu, bentuknya kayak segitiga aja gitu, sama kaki kayak gini. Ini kalau 5 ya, kalau 10 ya 10 ke bawah gitu. Kalau satu ya ya satu. Oke, itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah ya, kalian udah coba-coba sama tadi, mungkin coba berkelompok, dan aku juga udah kasih itu ya contekannya di YouTube. Ada kok sebenarnya di YouTube tuh. Kalian kalau bingung rumusnya atau bingung sintaksnya atau apanya, bisa lihatlah di YouTube, apa namanya, di YouTube tutorial cara bikin segitiga sama kakinya gitu ya. Bentar, ini suara masuk kan ya? Oke. Takutnya ini rekamannya agak-agak ngadat. Oke. Ya udah sini, udah pada kesini kan ya. Aku juga mau nge-screenshot deh. Nah, oke. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi ya. Biar kelihatan sama ininya nih. Oke. Sip. Oke, jadi nggak ada yang mau ditanyain dulu nih sebelum kita closing pada pertemuan kelima. Nggak ada, nggak ada yang mau tanyain. Beneran nih. Ya udah sih. Beneran gak ada yang mau ditanyain? Tadi Aljaro mau open mic, mau ngomong apa? Oh ya. Oke, ya udah ya. Bisa lah ya bikin segitiga sama kaki doang, gampang kok. Cuman ya sih, harusnya gampang ya harusnya. Kayak cuman sebentar sih, 20 menit juga jadi sih kalau lihat, sama 40 menit lah sambil nonton tutorial sama YouTube terus sambil kita ngodingnya gitu. Kayaknya 40 menit dulu juga aku gitu sih. Jadi nyontek aja gitu. Yang penting kita ngikutin aja dulu gitu. Oke ya. Dan mencoba ya, yang penting itu kita mencoba bikin gitu. Oke, jadi itu ya cukup. Oh ya, sebentar aku share screen lagi ya. Ini udah bikin, udah cari quotes nih. Gitu. Oke. Oke, ini tadi ya semangat dari yang sebelumnya. Oke, jadi nah nanti ini source code yang sorry. Yang source code yang kalian bikin segitiga sama kakinya di upload aja di Classroom Sitcom ya. Kalau yang belum join segera join ya. Yang Sitcom ini Classroomnya ada di grup, sama nanti mungkin dikasih di Discord juga. Oke, jadi mungkin ini ya, ada quotes nih. Do one thing every day, katanya Ted scares you, Eleanor Roosevelt ya. Dia itu adalah mantan ibu negara Amerika Serikat ya. Jadi benar gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu setiap hari itu yang kita itu takut gitu. Ini ngapain sih kita bikin ini gitu ya. Tapi percayalah, itu pasti ketika kita melakukan sesuatu yang kita takutin itu ya, kita berkembang gitu ya. Ini bagus nih quotesnya. Oke, jadi terima kasih mungkin ya, itu kita penutupan. Jadi oke, cukup sekian untuk pertemuan yang kelima ini. Kita simpulin dulu lah ya. Kita tadi udah coba bikin segitiga sama segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku yang dua pola itu. Baru nanti kalian juga bikin segitiga sama kaki. Dua ya, kalian juga bikin dua pola, yang segitiganya ke atas sama yang ke bawah ya. Sama yang ketupat juga boleh, bebas. Yang penting minimal ada dua lah ya polanya. Itu tadi pertemuan yang kali ini. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata ya, sama kalau kecepatan. Mungkin nanti kalian bisa dilihat aja di YouTube-nya rekaman yang sebelumnya, atau cari juga di sumber lain lah ya, banyak. Misalnya masih bingung gitu. Juga terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya, terus juga atensinya untuk pada pertemuan yang kelima ini. Sebenarnya singkat aja sih pertemuan kali ini ya. Oke, jadi saya Andika pamit, dan ya selamat berlibur, Senin juga libur, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teh.
Oke, sama-sama.